baik. Sebenarnya infografis yang dibuat oleh Brigade UI, organ taktis di bawah BEM UI, itu kami ingin mengingatkan beliau, Bapak Presiden kita, untuk bisa memastikan perkataan-perkataan yang beliau sampaikan sesuai dengan realita di lapangan. Karena kami melihat banyak sekali kontradiksi antara perkataan beliau dengan apa yang terjadi di lapangan. Misalnya pertama terkait pernyataan beliau bahwa beliau rindu di demo. Sayangnya banyak sekali represivitas yang terjadi ketika kami melakukan demo. Contohnya pada tanggal 1 Mei, lebih dari 160 mahasiswa mengalami represivitas ketika melakukan aksi hari buruh di Jakarta. Sebenarnya kritik terhadap presiden itu harus diizinkan ya, mau dengan cara apapun kan. Lagi pula apa yang gambarnya pun juga bukan gambar yang terlalu menghina kan. Kalau cuma penamaan King of Lip Service ya biasa-biasa aja ya. Jadi kritik semacam itu adalah kritik yang seharusnya memang diizinkan. Yang buat saya bermasalah karena adalah substansinya kok dangkal sekali ya. Agak memalukan loh bahwa itu datang dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia ya. Tuduhan-tuduhan ini disampaikan kan seperti kok kayaknya mahasiswa ini nggak paham sih apa yang jadi isu, atau dia kok nggak paham sih apa yang dia kritik. Misalnya saja menyatakan bahwa presiden bohong soal dia mau dikritik yang undang-undang ITE itu ya. Lah kan justru Presiden Jokowi sangat sekali ingin agar undang-undang ITE itu direvisi atau ditinjau kembali, mengingat hampir-hampir saya mau bilang bahwa presiden tidak punya waktu lagi untuk mengurus yang tidak mendatangkan faedah dan manfaat untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. Undang-Undang 19 tahun 19, PP-nya terkait dengan pengalihan pegawai KPK kepada ASN, ini udah selesai. Jadi kalau nanti itu menjadi ukuran dari teman-teman mahasiswa, berarti ukuran intelektualnya nanti dipertanyakan oleh publik. Kenapa begitu? Karena mahasiswa itu adalah representasi dari masyarakat. Makanya dia punya jiwa kritis yang tinggi. Kan kita pernah lewati itu masa itu. Nah, tapi karena di alam demokrasi ini, maka dua hal tadi yang saya katakan. Ketajaman kemampuan intelektualnya menjadi ukuran terhadap identitas dari mahasiswa. Dan yang kedua itu adalah ketinggian peradaban moral dari diksi, frase, narasi yang dipakai. Kan sekarang sudah ada di publik. Nanti masyarakat yang menilai, karena Jokowi itu adalah presiden dari seluruh rakyat Indonesia, gitu loh. Like video ini, subscribe channel ini, komen di video ini, gabung ke komunitas Liono Enterprise dengan cara subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi. 3, 2, 1. Sebenarnya kritik terhadap presiden itu harus diizinkan ya, mau dengan cara apapun kan. Lagi pula apa yang gambarnya pun juga bukan gambar yang terlalu menghina kan. Kalau cuma penamaan King of Lip Service ya biasa-biasa aja ya. Jadi kritik semacam itu adalah kritik yang seharusnya memang diizinkan. Yang buat saya bermasalah karena adalah substansinya kok dangkal sekali ya. Agak memalukan loh bahwa itu datang dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia ya. Tuduhan-tuduhan ini disampaikan kan seperti kok kayaknya mahasiswa ini nggak paham sih apa yang jadi isu, atau dia kok nggak paham sih apa yang dia kritik. Misalnya saja menyatakan bahwa presiden bohong soal dia mau dikritik yang undang-undang ITE itu ya. Lah kan justru Presiden Jokowi sangat sekali ingin agar undang-undang ITE itu direvisi atau ditinjau kembali, mengingat isinya seringkali digunakan untuk mengkriminalisasi orang untuk alasan-alasan yang lemah gitu ya. Dia justru ingin agar orang bisa mengkritik dengan terbuka melalui undang-undang ITE. Nah ini mahasiswa kok nggak nyampe kali ya pikiran otaknya ke situ. Isu tentang KPK misalnya, loh pemilihan Firly itu siapa yang melakukan pemilihan? Kan bukan presiden, itu kan DPR. Soal ujian wawasan kebangsaan itu kan lagi-lagi KPK, bukan presiden. Kemudian soal adanya penangkapan terhadap para demonstran, ya kan bukan orang ditangkapi begitu saja oleh polisi, tapi ketika gerakan-gerakan massa itu mulai melakukan pengerusakan, mulai melanggar peraturan yang sudah ditetapkan ya, ketika itulah kemudian polisi turun tangan, dan itu bukan atas perintah Jokowi juga kan. Jadi saya ingin katakan adalah bahwa substansinya itu parah banget. Ini menunjukkan bahwa mereka tuh nggak belajar, mereka nggak tahu
banyak tentang apa yang sesungguhnya terjadi di dalam politik Indonesia, sehingga kritik mereka itu terasa dangkal. Jadi kalau cuman kritik sih boleh-boleh aja, cuman kalau kritik ya harus kelihatan pinter loh. Ini UI loh, ini BEM UI, jangan sampai kelihatan seperti ya memang ya cacat logika atau nggak punya pengetahuan yang cukup aja. Jadi sebenarnya infografis yang dibuat oleh Brigade UI, organ taktis di bawah BEM UI, itu kami ingin mengingatkan beliau, Bapak Presiden kita, untuk bisa memastikan perkataan-perkataan yang beliau sampaikan sesuai dengan realita di lapangan. Karena kami melihat banyak sekali kontradiksi antara perkataan beliau dengan apa yang terjadi di lapangan. Misalnya pertama terkait pernyataan beliau bahwa beliau rindu di demo. Sayangnya banyak sekali represivitas yang terjadi ketika kami melakukan demo. Contohnya pada tanggal 1 Mei, lebih dari 160 mahasiswa mengalami represivitas ketika melakukan aksi Hari Buruh di Jakarta. Yang harus dilakukan perguruan tinggi seperti UI itu kemudian membuka atau memberikan atau menciptakan ruang dialog. Apa sih yang sebetulnya jadi concern mahasiswa? Apa yang mereka maksud dengan katakanlah kings of lip service itu? Mana yang lip service-nya? Kan kita dengar. Sebenarnya infografis yang dibuat oleh Brigade UI, organ taktis di bawah BEM UI, itu kami ingin mengingatkan beliau, Bapak Presiden kita, untuk bisa memastikan perkataan-perkataan yang beliau sampaikan sesuai dengan realita di lapangan. Karena kami melihat banyak sekali kontradiksi antara perkataan beliau dengan apa yang terjadi di lapangan. Misalnya pertama terkait pernyataan beliau bahwa beliau rindu di demo. Sayangnya banyak sekali represivitas yang terjadi ketika kami melakukan demo. Contohnya pada tanggal 1 Mei, lebih dari 160 mahasiswa mengalami represivitas ketika melakukan aksi Hari Buruh di Jakarta. Presiden seperti biasanya punya konsentrasi full menangani pandemi. Karena saya menyaksikan sendiri bagaimana beliau mengkomunikasikan penanganan COVID ini dengan saat hampir-hampir saya mau bilang bahwa Presiden tidak punya waktu lagi untuk mengurus yang tidak mendatangkan faedah dan manfaat untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. Dengan konsentrasi full dan penuh dalam penanganan COVID-19 termasuk varian baru. Kalau soal adik-adikku dari BEM UI bukan hal yang pertama kali, hal yang untuk kesekian kali dan biasa. Kalau kita menyebutkan mahasiswa itu ada dua variabel penting yang melekat pada diri mahasiswa. Yang pertama itu adalah kemampuan intelektual yang mereka miliki dengan wawasan yang kita tahu. Anak UI loh Mbak Afi, kita ini iluni. Kalau dia menyoroti masalah KPK, maka dia harus mendalami dulu Undang-Undang 19 tahun 19. PP-nya terkait dengan pengalihan pegawai KPK kepada ASN. Ini udah selesai. Jadi kalau nanti itu menjadi ukuran dari teman-teman mahasiswa, berarti ukuran intelektualnya nanti dipertanyakan oleh publik. Kenapa begitu? Karena mahasiswa itu adalah representasi dari masyarakat. Makanya dia punya jiwa kritis yang tinggi. Kan kita pernah lewati itu masa itu. Nah, tapi karena di alam demokrasi ini, maka dua hal tadi yang saya katakan. Ketajaman kemampuan intelektualnya menjadi ukuran terhadap identitas dari mahasiswa, dan yang kedua itu adalah ketinggian peradaban moral dari diksi, frase, narasi yang dipakai. Kan sekarang sudah ada di publik, nanti masyarakat yang menilai, karena Jokowi itu adalah presiden dari seluruh rakyat Indonesia gitu loh. Ya, kalau kritik itu maka dia harus memberikan data-data dan fakta-fakta, kemudian memberikan masukan yang konstruktif. Bapak Jenderal TNI Muldoko di kantor staf Presiden itu membuka ruang selebar-lebarnya dengan satu acara yang namanya KSP Mendengar. Seringkali kami menerima mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi. Kalau ada data-data yang dimiliki oleh teman-teman BEM, monggo di mana-mana tempat. Jadi kalau dia mengkritik satu masalah, dia pegang data dan fakta, kemudian mengemukakan itu kepada ruang publik atau kepada kami atau juga kepada Presiden, tidak ada masalah. Tetapi kalau dia menggunakan data-data yang tidak benar atau dia membaca dari data-data dan yang tidak akurat informasinya, nanti publik juga yang memberikan penilaian pada akhirnya kepada mahasiswa, gitu loh pengertiannya. Kita berada dalam suasana yang luar biasa pandemi dengan varian baru. Jadi sungguh-sungguh dari pagi sampai sore ini kami tadi di kantor, kemudian menemani Bapak Kepala Staf dan lain-lain,
terus memperhatikan perkembangan COVID dengan varian baru. Karena itu biarlah ini menjadi bagian yang dikonsumsi oleh publik, dan saya ingin mengatakan bahwa biar masyarakat yang nanti memberikan penilaian apakah apa yang dinilai oleh mahasiswa BEM UI dengan sebutan frase dengan diksi yang mereka pakai apakah cocok dan layak untuk Bapak Presiden atau tidak. Itu saja sebetulnya Mbak Afi. Sebenarnya infografis yang dibuat oleh Brigade UI, organ taktis di bawah BEM UI, itu kami ingin mengingatkan beliau, Bapak Presiden kita, untuk bisa memastikan perkataan-perkataan yang beliau sampaikan sesuai dengan realita di lapangan. Karena kami melihat banyak sekali kontradiksi antara perkataan beliau dengan apa yang terjadi di lapangan.